Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Pada dasarnya, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat-zat yang berpotensi berbahaya. Namun sistem ini terkadang keliru atau bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kondisi ini disebut dengan hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap paparan benda atau zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya atau disebut juga dengan alergen. Nah, kondisi ini cukup umum terjadi, tetapi bisa juga berakibat fatal bila terjadi berulang kali atau tidak segera ditangani dengan segera. Alergi merupakan suatu reaksi dari sistem tubuh yang terjadi karena adanya suatu zat atau alergen. Nah, zat tersebut dianggap berbahaya oleh tubuh meskipun sebenarnya tidak. Inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya gejala. Adapun gejala alergi umumnya muncul beberapa saat hingga jam setelah tubuh terpapar alergen. Nah, gejala alergi yang umum dirasakan antara lain ruam kemerahan pada kulit, gatal pada kulit yang mengalami ruam, bersin dan batuk, sesak nafas, hidung berair, bengkak pada tubuh yang terpapar alergen, misalkan wajah, mulut, lidah, dan tenggorokan, mata berair, mata merah dan gatal, mual, muntah, sakit perut, ataupun diare. Beberapa gejala yang disebutkan muncul dengan intensitas ringan hingga sedang. Saat tubuh terpapar alergen, antibodi yang disebut dengan imunoglobulin E atau IgE akan terbentuk. Adanya kontak di dalam tubuh dengan alergen membuat produksi IgE meningkat sebagai reaksi dari tubuh. Hal ini dapat memicu pelepasan histamin yang akhirnya menimbulkan gejala alergi. Nah, adapun beberapa alergen yang memicu terjadinya alergi pada tubuh antara lain makanan tertentu seperti makanan laut, susu, telur, terutama putih telur dan kacang-kacangan. Selanjutnya bulu hewan, terutama dari hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Tungau, debu dan jamur, zat tertentu di udara yang terhirup seperti asap rokok, asap mobil, dan polusi udara. Serbuk sari dan rumput liar, gigitan serangga misalkan sengatan lebah, obat-obatan tertentu, serta bahan kimia tertentu seperti sabun, sampo, parfum, dan bahan lateks lainnya. Cetirizine adalah obat yang banyak digunakan untuk meringankan keluhan dan gejala alergi. Cetirizine merupakan obat antihistamin atau obat alergi, di mana obat ini bekerja dengan cara memblokir histamin, yaitu senyawa yang dapat meningkat jumlahnya dan menimbulkan gejala alergi saat tubuh terpapar alergen atau zat pemicu alergi. Jadi, histamin ini adalah zat yang membawa informasi perintah dari otak ke sel tubuh untuk memunculkan reaksi alergi akibat alergen yang ditimbulkan. Jadi cetirizine ini dia menghambat kerja histamin. Jadi tidak ada informasi yang disampaikan dari otak ke sel tubuh untuk memunculkan alergi tersebut sehingga alergi tidak nampak atau tidak muncul atau tidak terjadi. Cetirizine biasanya digunakan untuk mengatasi kondisi akibat alergi berikut seperti biduran, rinitis alergi, atau high fever. Jadi rinitis alergi ini adalah peradangan yang terjadi di rongga hidung akibat reaksi alergi. Nah, biasanya gejala yang ditimbulkan itu bersin-bersin, hidung gatal, dan tersumbat. Konjungtivitas alergi, gatal-gatal atau pruritis, angioedema, dan reaksi anafilaksis. Reaksi anafilaksis ini disebut juga dengan shock anafilaktik adalah shock akibat reaksi alergi yang berat. Reaksi alergi ini menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis dan penyempitan saluran pernafasan. Bila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat mengancam jiwa. Ingat, perlu diketahui bahwa cetirizine ini tidak dapat menyembuhkan alergi.
Namun cara terbaik untuk mencegah timbulnya reaksi alergi adalah dengan menghindari alergennya atau pencetus penyebab alergi. Cetirizine tergolong obat keras yang ditandai dengan logo merah bertuliskan K. Jadi perlu diingat bahwa obat ini tidak boleh digunakan sembarangan tanpa menggunakan resep dari dokter. Sediaan cetirizine yang ditemukan di apotik, rumah sakit, dan klinik adalah sediaan tablet, drops, dan sirup. Berikut adalah sediaan cetirizine sirup dan drops yang tersedia di pasaran, yaitu ada Serini sirup, Setsin, Hufarisin, Rivel, dan lain-lain. Begitupun dengan merek dagang sediaan tablet atau kapsulnya, ada Allersen, Serini, Ozen, Prozin. Jadi ada beberapa merek dagang yang tersedia di pasaran. Namun, meskipun berbeda merek, namun kandungan khasiat dan dosisnya tetap sama. Dosis cetirizine yang diresepkan oleh dokter dapat berbeda-beda untuk tiap pasien. Dokter akan menyesuaikan dosis dan lama penggunaan obat sesuai usia, kondisi kesehatan secara keseluruhan, dan reaksi tubuh pasien terhadap obat. Nah, secara umum berikut adalah dosis cetirizine. Untuk dewasa dan anak usia di atas 6 tahun, dosisnya itu antara 5 sampai 10 mg per hari. Jadi hanya diminum sekali sehari. Nah, untuk usia anak 2 sampai 6 tahun, dosisnya itu antara 2,5 mg sampai 5 mg. Dan dosis maksimal dalam sehari itu adalah 5 mg per hari untuk usia 2 sampai 6 tahun. Untuk sediaan cetirizine drops itu mengandung cetirizine HCl sebanyak 10 mg per 1 mili. Nah, adapun dosisnya untuk anak 6 sampai 23 bulan itu dosisnya sebanyak 0,25 mili. Diminum sekali sehari. Sedangkan untuk anak usia 2 sampai 5 tahun diberikan 0,5 mili cetirizine. Diminum 1 kali sehari, berarti dalam sehari itu dibutuhkan 5 mg cetirizine untuk anak usia 2 sampai 5 tahun. Ini untuk sediaan drops. Sedangkan untuk sediaan sirup, dia mengandung cetirizine sebanyak 5 mg dalam 5 mili. Jadi tadi beda dengan drops. Kalau drops dia mengandung 10 mg per mili, sedangkan cetirizine sirup mengandung 5 mg dalam 5 mili. Aturan pakai cetirizine. Gunakan cetirizine sesuai dengan resep dari dokter dan petunjuk pada kemasan obat. Jangan mengurangi atau menambah dosis yang dikonsumsi tanpa petunjuk dokter. Cetirizine diminum setelah makan, tidak dihancurkan, dan harus ditelan utuh. Usahakan untuk mengkonsumsi cetirizine pada jam yang sama setiap harinya agar efek pengobatan maksimal. Yang ketiga, cetirizine dalam bentuk sirup atau drops perlu dikocok sebelum digunakan. Nah, kita harus menggunakan alat takar untuk mengkonsumsi cetirizine sirup atau drops agar dosis yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, catatan penting, cetirizine ini umumnya hanya digunakan ketika ada gejala saja dan bisa dihentikan ketika gejala sudah membaik atau hilang. Ada beberapa efek samping yang berpotensi terjadi setelah kita mengkonsumsi cetirizine. Di antaranya kantuk, kelelahan, mulut kering, sakit perut, terutama pada anak. Terus mual, pusing, atau sakit kepala, batuk atau sakit tenggorokan, dan sembelit. Segera konsultasikan dengan dokter jika efek samping yang Anda derita memburuk atau tidak kunjung membaik. Adapun efek samping apabila terjadi overdosis penggunaan cetirizine, diantaranya gejala yang mungkin dirasakan saat terjadi overdosis adalah kebingungan, pusing, diare, kelelahan, lemas, sakit kepala, hingga sedasi atau mengigau. Anda juga mungkin akan pingsan, mengantuk, gemetar, denyut jantung cepat, serta retensi urin.
Bila Anda mengalami gejala-gejala di atas, segera minta bantuan dokter. Penanganan pasien overdosis hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis. Keamanan cetirizine untuk ibu hamil dan menyusui. Cetirizine untuk ibu hamil dia tergolong kategori B, yang dimana studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol terhadap ibu hamil. Jadi jika Anda sedang hamil, sebaiknya tetap konsultasikan dengan dokter mengenai penggunaan obat ini. Nah, begitupun dengan ibu menyusui. Harus dikonsultasikan dengan dokter sebelum mengkonsumsi cetirizine. Adapun peringatan dan perhatian yang perlu diperhatikan selama mengkonsumsi cetirizine, yang pertama kita harus memberitahukan kepada dokter terkait riwayat penyakit yang kita alami. Yang kedua, jangan langsung mengendarai kendaraan atau aktivitas yang memerlukan kewaspadaan setelah mengkonsumsi cetirizine. Karena salah satu efek samping yang mungkin terjadi adalah menyebabkan rasa kantuk. Beritahu kepada dokter obat yang sedang kita konsumsi untuk menghindari terjadinya interaksi obat antara cetirizine dengan obat yang lainnya. Beritahukan juga kepada dokter apabila kita sedang hamil ataupun menyusui. Dan segera temui dokter jika terjadi reaksi alergi obat ataupun efek samping yang berlebihan setelah mengkonsumsi cetirizine. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.